Nah, jadi kalau misalnya mau menabung saham, saya juga sarankan, ini ada beberapa nama-nama saham yang ada di layar, teman-teman. Ini bisa menjadi pilihan. Oh, ternyata saham BCA. Lalu apa yang membedakan orang bisa menjadi kaya secara keuangan? Kemampuan menghitung. Oke, tadi kita sudah belajar berhitung versi dunia. Good. Mampu menahan diri, pintar berinvestasi, bisa mengulangi poin 1-3. Jadi resepnya sebenarnya nggak sulit. Jadi kadang-kadang kalau kita ngelihat begini, oh ternyata untuk bisa menjadi kaya secara keuangan itu resepnya gampang ya. Sama, saya juga begitu. Kelihatan orang-orang yang gayanya sombong dan sok tahu seperti muka saya kan. Nah, saya juga begitu. Oh, ternyata untuk bisa menjadi kaya secara keuangan itu gampang ya. Mampu menghitung, gue pinter juara umum, oke. Mampu menahan diri. Maksudnya apa sih? Menahan diri kan gampang saja, oke. Pintar berinvestasi. Bila saya belajar akan jadi pintar. Ngomongnya begitu, terus diulangi doang 1-3. Ya sudah, saya jalani. Ngomongnya gampang. Dan ternyata nggak segampang itu loh. Ini dia. Orang yang tidak mengenal investasi dalam bisnis, dalam kehidupan sehari-harinya akan begini-begini saja. Begini-begini itu menurun. Jadi kalau misalnya ditanya, apa kabar? Ya, sosok lagi turun. Kalau misalnya kita lihat, bagaimana kamu kabarnya? Waduh, susah. Berarti susah banget. Kenapa? Karena begini, ini mohon maaf ya, ada sedikit backing vokal ini. Di sini ada kucing pada datang mau makan jam siang. Jadi memang karena kalau efeknya work from home ya kayak begini gitu ya. Mohon maaf sekali lagi ada backing vokalnya gitu ya. Jadi teman-teman, ketika teman-teman masih dalam keadaan yang lebih muda dari saya, kata-kata Warren Buffett ini bagus. Yaitu kalau kamu tidak bisa menemukan cara untuk mendapatkan uang ketika kamu tidur, maka kamu akan kerja sampai mokat. Nah, ini kata-kata bagus. Jadi coba, ya ini mungkin bahan kalau buat teman-teman ini semua baru planning jangka panjang ya. Tapi kalau buat teman-teman yang nanti sudah punya orang tua, boleh tanya kembali dengan kata-kata ini. Ya, nggak apa-apa. Ini sama. Yang namanya orang belajar mulai investasi, saya punya murid umur 65. Saya punya murid umur 70. Saya punya murid umur 55. Saya punya murid 45, ya kan? Beberapa artis murid saya juga dan dia lebih mapan tentunya dari saya karena punya aset kekayaan intelektual lebih banyak. Tapi sama-sama panik loh. Kenapa mereka? Ternyata kurang. Ternyata belum sampai. Ini terjadi. Oke? Nah, ini dia. Sekarang saya mau cerita. Ketika saya tahun 2009, 2010, 2015, 13, 14, saya menuliskan salah satu buku, 2015, saya menuliskan salah satu buku. Saya ini bertanya-tanya, sebenarnya orang di dunia itu kalau berinvestasi itu invest kemana sih? Orang kaya itu. Ternyata semua orang di dunia pasti akan seperti ini kalau dalam investasi. Oke? Jadi kalau tidak ada di list ini mungkin baru. Coba sebutkan apa yang tidak ada di list ini. Ada semua. Jadi perjalanannya orang itu mulai dari sini. Makanya active income selama kita kerja dapat duit ini ada di sini. Tapi kendaraan orang memiliki passive income bentuknya ini doang. Baru hanya ada yang baru sejak 2008 dengan adanya blockchain. Meskipun blockchain itu adalah menjelma menjadi bentuk ekonomi lain tapi terdesentralisasi. Tapi saya tambahkan agar menjadi sesuatu yang terpisah. Karena ini bukan capital market dan ini tidak sektorial banget. Ini adalah bridging di tengah. Dan saya juga tambahkan di sini adanya namanya crypto asset staking untuk proof of stake gitu ya. Ini kalau bahasa yang susah kita lewati. Jadi tidak perlu kita itu investasi dari yang kita tidak ngerti. Banyak orang yang berusaha untuk memulai investasi di luar dengan cara berusaha mengejar yang dia tidak ngerti. Akhirnya jadi takut. Akhirnya jadi jiper. Akhirnya jadi susah ya gitu ya. Tapi gak apa-apa, mulailah dari yang kita ngerti. Misal kita hari ini sudah sama-sama duduk kepingin bisa mengenai yang namanya investasi saham. Ya mulai dari sini. Nanti saya akan coba ceritakan beberapa hal yang gampang. Investasi saham bukan suatu hal yang rumit pada hari ini. Kalau dulu waktu saya umur 18 tahun, buka rekening saham 20 juta, 25 juta sampai 30 juta. Hari ini buka rekening saham itu as low as free. Artinya buka aja terserah, mau masukin duit berapa juga suka-suka. Jadi beda sekali pressure-nya dari dulu dan hari ini. Saya buka reksadana, kalau saya buka rekening reksadana, dulu saya 40 juta rupiah di salah satu bank, warnanya kuning hitam.
Ya, itu kenapa bisa? Ya karena memang pada saat itu masih mahal. Memulainya tidak bisa seperti hari ini. Jadi ada perbedaan. Buka yang namanya rekening kripto 50.000 pada hari ini sudah bisa. KYC-nya gampang banget ya. KTP bablas lewat langsung. Jadi beda sekali kesempatan teman-teman hari ini dan saya. Nah, kalau misalnya mau ditanyakan, Pak, ini sebenarnya ada suatu konsep-konsep khusus nggak sih dalam nomor 1, nomor 2, nomor 3? Nah, saya ingin cerita. Intinya adalah kalau teman-teman lihat bisa di sini, teman-teman mau mulainya dalam investasi pasar modal, duduknya mulai dari sini. Mulailah dari yang atas ke bawah, gitu ya. Lalu kalau misalnya mulai dari yang namanya investasi pada blockchain, mulailah dari atas, turun ke bawah. Jadi kalau tiba-tiba orang mulai NFT, itu salah. Menurut saya salah. Kenapa? Karena kita harus staging kalau dalam belajar. Nah, sama ketika kita real sektor juga sama. Mungkin Anda mau yang dropshipping, ini mulai bisa diganti-ganti ya. Misalnya kalau ada agen MLM, mulai dari jadi startup, entrepreneur, bikin buku, silakan. Ini boleh pilih kalau yang real sektor. Tapi kalau misalnya untuk yang ada di capital market dan blockchain, teman-teman sebaiknya mulai dari atas. Nah, lalu apa yang membedakan antara nomor 1 dan nomor 2? Nomor 1 adalah uang yang kecil menghasilkan sesuatu yang besar dengan resiko yang tinggi. Saya ulang sekali lagi. Apa beda nomor 1 dan nomor 2? Nomor 1 adalah uang yang kecil menghasilkan potensi keuntungan yang besar dengan resiko yang tinggi. Jadi ada hukum high risk, high gain. Gak ada yang namanya, Pak, saya mau yang high gain, no risk. Gak ada. Kalau yang no risk, yang high risk, no gain ada, minjemin duit ke teman. Itu high risk, no gain. Ya kan? Ya, bisa risiko yang tinggi, belum tentu dipulangin pula gitu ya. Habis itu dimusuhin lagi. Jadi itu ada gitu. Tapi kalau kita berada di poin nomor 1, berarti segala sesuatu yang menghasilkan potensi yang besar dengan risiko yang besar. Kesalahan orang karena dia itu takut, dia tidak mulai dari nomor 1, tapi dia mulai dari nomor 2. Pak, saya ini pemula, modal saya dikit, saya takut rugi. Udah duitnya sedikit, takut rugi. Nggak mungkin rugi banyak juga, ya kan? Orang duitnya dikit gitu ya. Saya selalu ketemu pertanyaan-pertanyaan seperti ini ketika saya sosialisasi atau edukasi. Pak, saya ini pemula, saya ini nggak ngerti. Uang saya terbatas, saya takut rugi. Orang udah terbatas, uangnya takut rugi. Kalau orang yang uangnya banyak, berarti dia takut rugi tak terbatas gitu kan. Jadi yang terjadi. Dan hal yang salah adalah ketika kita pergi dari nomor 2. Nomor 2 inilah low risk, low gain. Jadi ketika Anda pergi ke sini, ini adalah sesuatu yang terukur. Deposito, ya sudah, as is aja. Oh, saya dapat 6%, ya sudah dapat 6%. Itu yang terjadi. Jadi kalau kita masih muda, dan kita punya uang yang terbatas, kita mulai dari nomor 2, kemungkinan susah kaya. Tapi kalau kita dari nomor 1, kita dari uang yang terbatas dan kita masih muda, kita mulai dari nomor 1, kemungkinan kita mendapatkan exponential growth. Bahasa Jawanya itu exponential growth. Yaitu mendapatkan sesuatu pertumbuhan yang cas gitu, kayak bentuknya kurvanya bukan kurva linear, tapi kurva eksponen, dia melengkung gitu ya. Jadi kita perlu mulai dari sini. Pak, kalau saya mulai nomor 3 boleh? Boleh. Kalau anak sultan boleh. Karena kalau misalnya anak sultan itu daripada dia bikin startup, dia mendingan akuisisi Tokopedia. Boleh saja gitu ya. Anda mulai dari sini gitu ya. Kalau misalnya properti yang produktif kan mungkin juga tidak terjangkau. Oh Pak, saya pengen punya properti langsung Pak. Ya, mainan orang kaya itu 3. Lindung nilai, hedging, properti produktif, business acquisition. Bedanya apa nomor 3 dengan yang ada di sini? Yang di sini startup mulai dari belum pasti, create from scratch, sesuatu yang belum jelas. Contoh, sekarang kita bicara memulai investasi di saham, oke? Buatlah menjadi kebiasaan seperti menabung. Ini adalah cara yang paling gampang. Jadi teman-teman tidak perlu takut karena imajinasinya gini, saham tuh bisa naik bisa turun. Sama, emas juga bisa naik bisa turun. Sama, harga properti juga bisa naik bisa turun. Tapi banyak orang yang kalau mau ngomongin investasi itu dia nggak adil. Pak, yang namanya saham itu kan resiko, Pak. Saham itu bisa naik bisa turun. Dia nggak tahu apa kalau harga emas bisa naik bisa turun. Terus dia bisa bilang, ya namanya emas itu kalau naik turun lebih stabil, Pak. Loh, datanya mana? Orang emas bisa naik bisa turun juga kemarin sebelum perang 1.700, bahkan sempat mau menuju 1.600. Dan sekarang sudah 1.920. Nggak tahu hari ini 1.950 atau tidak, saya nggak tahu. Tapi sudah 1.920. Nah, apakah itu menjadi sesuatu yang stabil? Enggak juga loh, 200 US dollar per trounce loh. Artinya
Kita tiba-tiba kalau pakai imajinasi itu kadang-kadang nggak klop dengan kenyataan. Jadi kalau namanya investasi saham tidak stabil, yang namanya investasi properti juga nggak stabil. Nggak percaya, tanya aja sama mungkin papa teman-teman gitu atau mama gitu ya. Coba tanya yang propertinya tahun 2020, 2021 pas mau dijual. Cuman segitu. Kok turunnya banyak? Nah, itu nggak stabil. Betul nggak? Nah, kenapa bisa begitu? Karena kadang-kadang kita itu tidak begitu melihat pakai data, menjawabnya pakai perasaan. Jadi ini nggak bisa dirasa, ini mesti dianalisa gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau mulai investasi saham, saran saya adalah buatlah menjadi seperti menabung. Jadi bukan hanya nabung uang, tapi menabung saham. Nah kan pernah dengar ya namanya nabung saham gitu ya. Nah jadi kalau misalnya mau menabung saham, saya juga sarankan, ini ada beberapa nama-nama saham yang ada di layar teman-teman. Ini bisa menjadi pilihan. Oh ternyata saham BCA, oh saham BRI, oh saham Telkom. Ryan, apakah Ryan ini ngasih rekomendasi? Tidak sih, tapi saya kasih tahu bahwa saham-saham ini terdata rajin memberikan dividen sejak 2004 sampai 2019. Jadi lama sekali dia teratur bagi dividen. Nah, ini adalah ciri-ciri saham yang proper. Karena apa? Dividen itu dibagikan memberikan suatu indikasi bahwa perusahaannya itu menguntungkan. Kalau kadang bagi, kadang kagak, kadang bagi, kadang kagak, itu namanya kadang untung, kadang kagak, kadang untung, kadang kagak. Yang namanya orang investasi itu kan ingin mendapatkan sesuatu pertumbuhan. Salah satu cara kita melihatnya adalah dengan dia untung secara konsisten. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, coba kita lihat di sini. Kebiasaan menabung di saham ternyata di masa yang lalu, dalam 10 tahun yang lalu, atau kita mulai tidak hari ini, ternyata bila kita mengalokasikan investasi 2 juta pada saham-saham ini, loh Ryan, yang namanya saham kan tidak bisa dibeli bulat-bulat, yang namanya ilustrasi ya anggap bisa dibeli bulat lah, gitu ya. Kalau misalnya mau didebat dengan detail, dikeluarkan data yang lain gitu. Tapi kita anggap bahwa ini saham secara equal kita bisa mulai dengan uang yang kita mampu. Dengan kita investasi 2 juta per bulan, artinya kalau 1 tahun 24 juta, kalau 10 tahun 240 juta. Betul? Kan 1 tahun 12 bulan. 12 kali 2 24. 24 dikali 10 240. 240 juta. Perhatikan deh. Dengan kita menginvestasikan pada saham-saham ini dalam 10 tahun yang lalu sampai dengan di cut off gitu ya. Per breaknya adalah 10 tahun sekarang, kita ternyata menghasilkan uang yang tidak 240 loh. Kita bisa jadi 433, bisa jadi 483, bisa jadi 929, bisa jadi 721. Kan menarik ya. Artinya dengan modal 240, at least kita hampir 100%. Lumayan dalam 10 tahun. Bisa menjadi 3 kali lipat, 4 kali lipat dalam 10 tahun. Lumayan juga. Kan ini menjadi suatu investasi yang menarik. Loh, Pak, tapi kan ada yang di atas dan di bawah. Ya, jawabannya adalah investasilah sebanyak-banyaknya kalau mau gampang. Dan lakukanlah semakin sering, semakin baik. Jadi arahnya ke sana. Tanpa kita perlu bingung, kok lagi turun, Ryan, saya takut beli. Kalau lagi naik kok kayaknya mahal. Kalau turun takut beli. Loh, kapan beraninya gitu ya? Pertanyaannya kan begini, oh Ryan, saya ngelihat kalau namanya investasi saham tuh tidak terlalu stabil kembali ke hukum yang tadi. Hukum perasaan. Gimana kalau kita bicara dibandingkan dengan menabung, investasi saham, investasi emas, beli dolar. Ini kan biasa 4 yang common ya. Beli dolar kan orang biasa lah tahu, beli falas. Beli emas orang common. Kakek saya pun percayanya investasi emas. Investasi saham mungkin anak zaman now. Nabung ini udah ilmu paling pertama gitu kan. Yang namanya Bang Bing Bung Yo, kita nabung kan begitu tuh ya. Pasti yang namanya nabung kita sudah common sekali, nabung uang. Nah, sekarang kita coba lihat ya. Kita bagi menjadi 3 tempat, di mana 3 tempat ini kita alokasikan 1 bulan 1 juta. Berarti 1 bulan 250.000 masing-masing. Ternyata dengan kita perbandingkan dalam jangka waktunya, misal kita investasi di 2006 dengan 250.000 per bulan selama 1 tahun, kita jadi 3 juta. 250.000 di 2006 untuk saham jadi 3.900.000. Kalau kita taruh di emas jadi 3.300.000. Kalau beli dolar jadi 2.935.000. Mana yang menang? Ini misalnya gitu ya. Ternyata kadang-kadang menang, kadang-kadang kalah. Contoh, ini yang jadi kalah.
ini yang kencang banget untung, gitu. Lalu contoh lagi, ada nggak yang ini melesak banget? Nah, ini melesak banget, ini melesak banget, tapi ternyata emasnya juara. Betul nggak? Yes, itulah investasi. Kadang ada menang, ada yang untungnya lebih, ada yang satu lagi loss. Itu adalah suatu hal yang biasa. Makanya kalau investasi, jangan put your egg in the one basket. Jangan taruh duitmu hanya pada satu tempat. Investasilah kalau bisa sebanyak-banyaknya. Jadi kalau misalnya bilang, Pak, investasi yang terbaik, nggak ada investasi terbaik. Investasi terbaik yang lagi untung. Investasi terburuk yang lagi rugi, gampang saja. Masalahnya adalah yang untung dan yang rugi kalau sudah dilewatin. Iya dong. Nah, jadi banyak hal yang ketika kita investasi itu kita memang tidak ada kepastian di depan. Tapi kita mampu melihat ke belakang apa adanya atau seperti apa baiknya atau di mana kelemahannya. Yang penting itu di situ, gitu. Oke? Jadi tidak ada investasi terbaik. Ini terbukti. Dan sekarang saya panjangin waktunya, jangan setahunan, tapi 3 tahunan. Apakah juga terjadi yang sama? Sama. Kadang-kadang saham kalah, kadang-kadang saham menang, kadang-kadang saham babak belur, ya. Ini kan 2008 ya krisis ya, tuh babak belur. Tapi di sini kayak orang menang jackpot, iya kan? Nah, ya benar nggak? Nah, jadi kita itu bisa mengimbangi satu dengan yang lain. Seperti itu. Nah, ini juga sama dengan kita melakukan dengan 5 tahunan, bagaimana? Sama. Kadang-kadang menang, ya. Di sini dia bisa menang. Ini bisa kok kayaknya nggak bisa gerak gitu ya dalam 5 tahunan. Yes, itulah yang namanya investasi. Investasi itu kadang bisa ada yang plus, ada yang minus. Itu biasa. Dan saya melakukan. Jadi kalau ditanya, Ryan investasi di mana? You name it, semua saya ada. Oh banyak ya? Ya banyak dan sedikit itu relatif ya. Pak Ryan, ini yang pertama bertanya adalah Bu Evi ini guru, mungkin kalau generasi yang agak di atas investasinya masih hanya seputar emas dan tanah gitu ya Pak. Jadi pertanyaannya seperti ini. Jika dilihat dari keuntungannya dan dilihat dari penurunannya, apakah investasi emas lebih baik dari investasi yang lain? Sistem investasinya menyisihkan uang per bulan. Bagaimana dengan investasi tanah atau properti, Pak? Tahu saya harga tanah atau properti tidak pernah mengalami penurunan. Oke, silakan Pak Ryan. Baik, terima kasih Bu Evi. Begini, pertama saya punya highlight adalah investasi itu harus investasi yang kita nyaman. Artinya kalau kita lihat lihat saham kita itu deg-degan ketika punya, itu adalah investasi yang tidak nyaman. Untung dan tidak itu nomor 2. Kenapa? Karena ketika kita tidak nyaman, biasanya arah investasinya ke arah yang merugikan. Jadi artinya dia bisa investasi itu walaupun kita sama-sama beli saham dengan orang lain, satu dia nyaman, kita tidak. Lucunya adalah secara natural itu malah gampang rugi. Jadi jangan dilakukan. Itu pertama statement dari saya. Jadi kalau misalnya Bu Evi itu, ini ibu ya, betul ya, Bu Evi itu melihat bahwa emas adalah investasi yang baik, bagus. Tapi saya punya catatan begini, sadar atau tidak, kita bilang cara orang melakukan sesuatu pada suatu kegiatan yang sama itu berbeda dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, dari masa ke masa. Contoh, mengirim pesan. Waktu zamannya saya kecil, kita pakai kartu pos dan surat. Ditempelin perangko, dimiringin, dikirim pos dan giro. Waktu maju, lebih maju lagi, kita mulai terbiasa dengan email. Hari ini kita maju lagi dengan WhatsApp. Nah, artinya adalah yang kita mau kerjakan itu sama, mengirim pesan. Tapi teknologi itu berubah. Membuat kita harus berubah. Kenapa? Kalau tidak, ya kita jadi gaptek dan kita dirugikan mengenai waktu itu sendiri. Kalau kita bilang, oh enggak lah, saya mah nggak percaya WhatsApp, saya akan kirim pakai kartu pos. Apakah ada yang melakukan? Ada. Apakah masih relevan pada hari ini? Mungkin jadi tidak. Kita bilang, ih lucu ya kok melakukan itu ya. Gitu ya. Nah, sama. Ketika kita bicara mengenai investasi emas, menurut saya pribadi, emas pun ada 7 level cara kita berinvestasi hari ini. Cara pertama, paling jadul, beli emas perhiasan. Karena kalau emas perhiasan itu, ini dia seperti istri saya tadi malam juga bilang gini, kalau yang namanya emas perhiasan itu sebagian dari investasi, yes betul. Tapi tetap saja tidak bisa disebut sebagai emas murni. Kenapa? Karena ada campurannya. Oh Pak, saya beli yang 24 karat. Tetap ada unsur ongkosnya untuk membuat itu menjadi perhiasan. Artinya di situ ada sisi konsumtifnya. Turun lagi investasi logam mulia.
Turun lagi investasinya dengan menggunakan kendaraan derivatif. Turun lagi ada tabungan emas. Ada lagi yang rada naik itu beli emas dengan cara berhutang. Turun lagi beli ETF emas. Jadi ada banyak sekali teknologi yang berubah dalam kita berinvestasi emas. Dan lebih baiknya kita peka zaman. Kenapa? Kalau kita kembali ke yang metode beli emas yang paling lama, kemungkinan kita tidak akan terkejar dari segi keuntungannya. Kenapa? Karena itu sudah teknologi yang menguntungkan golongan papa saya. Teknologi berinvestasi emas seperti yang dilakukan oleh kakek saya akan tidak relevan dibawa ke hari ini. Contoh, saya baru untung kalau investasi gede 1 kilo misalnya. Loh kan saya suruh investasi 1 kilo kan sudah besar sekali gitu. Dan itu terjadi dalam eranya generasi opa saya. Kalau hari ini bagaimana saya bisa memiliki seperti 1 kilo tapi tidak dengan besar uang 1 kilo. Nah itu kan berarti gaya zaman now yang harus kita pikirkan gitu. Atau saya tidak bisa membeli sekian kilo dulu. Kenapa? Karena biayanya menjadi tinggi dan kalau saya beli yang kecil, saya buat menjadi fisik, itu akan ada biaya cetak yang lebih mahal. Kalau gitu saya akan coba dengan menabung emas, di mana ini tidak perlu saya cetak. Nah, ini jadi maju strateginya. Jadi fisiknya, instrumennya benar. Saya tidak sanggah dan baik. Sama dengan pertanyaan mengenai properti. Apakah kalau properti selalu naik? Coba kita pelajari ya, apakah statement itu benar? Karena dalam kejadian di 2020 menuju 2021, orang mau jual properti harganya diskon loh Bu. Jadi tidak selalu di kertas naik, betul di kertasnya naik. Tapi ketika kita mau pindah tangan kan, yang tertulis di kertas itu tidak bisa kita jual seperti yang di kertas itu. Jadi memang benar mengikuti NJOP selalu naik, tapi beberapa daerah pun dijual di bawah NJOP hari ini. Nanya cara analisis pemilihan investasi saham yang baik bagaimana. Jadi mungkin namanya murid, uang jajannya masih terbatas kan Pak, dia mau terjun langsung. Nah untuk memilih-milih kira-kira dimasukin ke mana nih penyisian uang jajan saya ini, analisisnya, strateginya kurang lebih bagaimana Pak? Silakan Pak Ryan. Ya, saya tergolong orang yang sudah cukup konservatif ya. Artinya saya bukan orang yang agresif. Jadi ibaratnya begini, kalau saya dikasih pilihan ada sesuatu yang menghasilkan untung 100 kali lipat dengan yang menghasilkan 5 kali lipat atau 10 kali lipat, tapi resikonya mungkin yang 100 kali lipat bisa menghilangkan uang saya 90% dan yang 10 kali lipat itu mungkin hanya menghilangkan uang saya mungkin di 20-30%, mungkin saya akan mencari yang lebih kecil kemungkinannya terjadi resiko. Nah, jadi saya pribadi dalam memilih saham untuk kebutuhan investasi, sebenarnya tidak menggunakan cara-cara yang sulit. Misal saya cari contohnya ya, di Indonesia ada namanya indeks LQ45. Coba ya, saya coba lihat saya punya list di sini ada tidak ya. List saham LQ45 itu oke, masih ada. Saya tidak ambil hanya 1 tahun, oh ini 45 saham terbaik, saya hanya mau lihat saham ini. Saya mengambil ini seperti mencari juara umum. Saya beranggapan begini, kalau ada sebuah saham yang ada di LQ45 tapi cuma sebentar, itu sama seperti ada murid dapat nilai bagus tapi cuma sekali ulangan. Lebih pede mana teman-teman kalau mau nyontek, yang baru dapat sekali bagus atau yang sudah 10 kali nilai ujian matematiknya bagus terus? Pasti lebih pede nyontek sama yang 10 kali dapat ujian matematiknya bagus kan, betul ya? Ya saya kalau kasih contoh kadang-kadang rada-rada diomelin gitu, tapi kadang-kadang common sense seperti ini itu berfungsi dengan baik di dalam kehidupan nyata gitu. Nah, ini saya coba kasih lihat ya. Ini adalah saya punya tabel. Saya suka pakai tabel ini di kelas dan seminar pun saya gunakan yang sama. Artinya saya ini ilmunya tuh itu aja kok. Kenapa? Karena konsisten memiliki ilmu itu lebih baik daripada nggak punya konsistensi. Jadi saya bilang ya udah saya lihat deh yang 5 tahun. Jadi 5 tahun itu kan ini 1 tahun itu kan 6 bulan kan 2 kali 6 bulan berarti 1 tahun. 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Jadi saya ingin berinvestasi saham yang ada di LQ45 dalam 5 tahun atau 10 periode. Ini tinggal saya matikan saja. Nanti akan muncul nama-nama saham yang bertahan di LQ45 dalam waktu 5 tahun. Seperti ini.
Ini kalau nanti di kelas kita belajar bagaimana cara membuatnya ya, karena cukup panjang dan ada perlu sedikit kemampuan mengolah data Excel tentunya. Ya, saya juga kemampuan data Excel saya pun pas-pasan. Saya pun belajar dari murid saya. Murid saya pun adalah murid Semak 2, namanya Niki. Itu sekarang jadi internal tim saya sekarang di tempat saya sebagai analis, karena dia jago sekali analisa keuangan. Ini saya kecilin dulu. Nah, ini kita akan lihat sama-sama. Ternyata dari 5 tahun kita ambil 10 periode, itu dari 45 tidak bertahan 45 loh. Tapi coba aja kita lihat, ada berapa yang mampu bertahan. Yang mampu bertahan itu hanya ada 25 perusahaan, artinya lumayan lengser hampir 50% ya. Kan 45 hampir 60% yang bertahan, 40% lengser gitu ya. Nah, ini yang terjadi gitu. Jadi ketika Anda mau coba untuk investasi dan jangka panjang, ya mungkin saham-saham ini cukup menjadi pilihan awal dibandingkan beli saham-saham yang lagi ngetren pada saat ini. Ingat, ngetren itu belum tentu menguntungkan loh. Cuma menang gaya ya. Tapi kalau untung itu kadang nggak ngomong-ngomong. Nah, jadi kan kayak gitu. Jadi ya kira-kira begitulah cara saya menganalisa saham. Dan ada beberapa varian lainnya ya. Rajin bagi dividen, pertumbuhan pendapatannya bagus, naik 20% setiap tahun, ada profit margin yang di atas 10% secara rata-rata. Itu banyak varian, tapi ini hanya salah satu dari sekian banyak cara saya memilih saham. Dan ini juga udah repot toh, 25 saham kan udah banyak juga ya. Gitu kira-kira. Oke. Ini ya dari salah satu yang ikut ya. Ini ada namanya bertanya, ada Kak ingin bertanya apakah reksadana itu aman Kak? Reksadana aman dalam sudut pandang apa nih? Maksudnya aman artinya tidak bisa rugi? Enggak, karena semua investasi bisa rugi. Itu definisi amannya ke sana. Berarti kalau berpikir tidak bisa rugi, saya jawab pasti bisa rugi. Emas pun bisa turun. Nah, lalu kalau ditanya apakah aman artinya uang kita tidak dibawa lari selama membeli reksadananya di tempat yang terdaftar dan diawasi OJK dan sesuai dengan penawarannya. Misalnya ada reksadana saham. Reksadana saham kita beli. Ya, selama kita mengikuti aturan seperti itu aman. Justru yang paling bermasalah, ada orang bisa beli reksadana saham, tapi kalau turun dibalikin duitnya. Nah, ini nggak benar karena nggak ada penawaran kayak gitu. Jadi selama mengikuti aturan seperti itu maka aman. Nah, terus habis itu ada reksadana pasar uang, betul. Obligasi, betul. Saham, betul. Menurut kakak reksadana paling sesuai bagi kaum milenial? Menurut saya ya, reksadana yang cocok untuk anak yang masih lebih muda dari saya dan memiliki tujuan keuangan lebih jangka panjang dari saya, maka reksadana yang lebih berisiko yang lebih baik dipilih. Misal, beli reksadana saham. Kenapa? Karena reksadana saham itu cocok diinvestasikan secara berkala di atas 5 tahun atau 10 tahun. Nah, jadi kan tentunya tujuan keuangannya misalnya nih, saya nggak tahu, kelihatannya dari 12A2 itu kan artinya umur 17 ke 18 ya. At least punya waktu sampai menikah 7 tahun lagi gitu ya. Rata-rata kan umur 25. Artinya kalau 7 tahun kan di atas 5 tahun. Nah, kalau kita taruhnya ke reksadana pasar uang jadi kayak mirip deposito. Nah, jadi kan kurang pas ya gitu. Jadi lebih baik geser ke reksadana saham karena reksadana saham memang disarankan untuk yang di atas 5 tahun investasinya. Gitu. Wah, oke. Boleh, silakan ya. Pak Ryan. Kak Ryan, saya mau tanya, untuk sekuritas yang sangat cocok bagi pemula adalah semua sekuritas sekarang mengadu ilmu untuk diterima pemula. Jadi nggak ada yang nggak cocok, semuanya boleh saja gitu ya. Tinggal dilihat apakah aplikasinya gampang dimengerti gitu ya. Ya ini lebih user friendly lah dalam bahasa kerennya gitu ya. Jadi Pak Mas Heriadi ya, ini boleh pilih apa saja. Lalu kalau ini ada dari Aurel ya. Saya mau tanya cara buat punya mentor dan biar orangnya mau mentoring gitu bagusnya gimana ya Pak? Pertama kalau memang membuka diri dia menjadi mentor. Oke. Lain kedua itu paling gampang adalah kerja sama orang. Kerja itu artinya kadang-kadang ngikutin ya, bantu. Jadi kalau saya pribadi sampai hari ini itu nggak pernah nggak selalu ya. Kalau saya ada tertarik pada suatu bidang dan saya merasa sulit untuk mendapatkan guru di bidang tersebut karena terlalu banyak tips triks yang mungkin agak sedikit shady. Jawabannya paling gampang adalah saya mau mengerjakan bidang itu as low as free tanpa saya harus dibayar. Jadi itu adalah cara belajar yang
paling seru sebenarnya gitu. Jadi belajar itu satu adalah kalau dia buka pendaftaran sebagai mentor, yang kedua ya kalau mau juga ya bisa dengan cara yang bekerja secara tidak langsung gitu. Dibayar nggak usah dibayar nggak apa-apa, tapi kita bisa belajar banyak kan gitu kira-kira ya. Lalu ini ada pertanyaan lagi dari Nathanael. Aplikasi atau instrumen apa saja yang baik atau aman untuk kami sebagai pemula? Wah, ini udah dibahas tadi. Sebenarnya semua selama ada regulasinya itu lebih aman. Jadi kalau ke bank di bank diawasi OJK aman, ya kan? Kalau kita beli saham yang diawasi OJK juga aplikasinya aman, sama Bursa Efek Indonesia ada KSE-nya. Kita beli aset kripto tapi dengan Bapepti diawasi oleh Bapepti, exchange-nya juga aman. Lalu kita misalnya beli menjadi agen MLM-nya yang memiliki surat izin usaha CUPL juga aman. Jadi hal seperti itulah yang menjadi salah satu landasan aman karena lain daripada itu sebenarnya semua instrumen pasti memiliki resiko yang beda-beda tergantung dari apa instrumennya. Kira-kira seperti itu jawaban saya. Ini baru masuk satu nih. Numpang nanya Kak, apakah lebih baik nabung di saham atau nabung sendiri? Nabung saham sama nabung sendiri itu nabung duit gitu kali ya. Kalau beda-beda ini gini. Ini kendaraan yang nggak sama gitu ya. Kita kayak nanya begini, saya mau beli sepeda sama saya mau beli mobil dong. Ini kan dua hal, lebih baik mana? Loh ya tergantung lihatnya apa gitu. Kalau buat beli mobil ternyata cuma buat nganterin makanan dari 2 gang 2 komplek kayaknya jadi konyol, mendingan naik sepeda kan gitu. Nah, jadi ketika bicara mengenai saham itu adalah investasi jangka panjang, at least di atas 5 tahun. Kalau saya mau nabung duit, ya mungkin untuk kebutuhan yang tahun depan better untuk nabung uang. Kenapa? Karena saham bisa turun dalam keadaan 1 tahun itu ketika drastis, apa kabar gitu. Dan dalam jangka panjang cenderung naik. Nah, jadi ini adalah 2 kendaraan yang tidak bisa tidak bilang lebih baik mana, karena ini tergantung dengan kita punya kebutuhan. Jadi sama kayak tadi tuh saya bilang, lebih bagus beli mobil, motor, skateboard. Lah, tar dulu, ini kebutuhannya apa gitu. Karena kalau kita bicara bagusan skateboard, yang ngomong Tony Hawk ya jelas lu jago gitu kan. Atau dia bilang, oh mendingan yang namanya mobil, ternyata Michael Schumacher. Nah, iya jelas gitu. Jadi tidak bisa diperbandingkan seperti itu. Karena yang penting adalah tujuannya yang lebih baik, yang lebih tepat untuk kita bicarakan. Jangka panjang, aset-aset beresiko seperti saham ataupun kripto saya rasa oke. Tapi kalau untuk jangka pendek 1 tahunan beli aset kripto atau saham, wah itu jadi lebih banyak tebak-tebak buah manggis. Akhirnya kayak orang tebak-tebakan kayak gitu. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.